Ya, kalau kita berpikir stunting, kita pasti berpikir tentang postur tubuh yang tampaknya lebih pendek dibandingkan anak-anak pada usianya. Nah, sebetulnya stunting ini terjadi karena kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu mulai kapan sih? Mulai hamil sampai dengan anak usia 3 tahun. Penyebabnya adalah kekurangan energi kronis. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu-ibu, berpikirnya hanya nanti anaknya digedein pada saat udah lahir aja gitu. Nggak, itu belum tentu benar ya. Jadi dari sejak kehamilan itu harus sudah direncanakan. Kemudian adanya infeksi berulang gitu ya. Jadi begitu anak sudah lahir sering mengalami infeksi. Nah, infeksi yang sering terjadi di Indonesia adalah infeksi paru-paru dan infeksi saluran cerna, yaitu diare. Nah, infeksi yang berulang ini menyebabkan anak menjadi tidak mau makan atau baru naik berat badannya, tapi ternyata tidak mencapai sesuai yang diharapkan. Karena begitu naik lagi sakit lagi, batuk pilek, naik lagi sakit lagi, terus turun. Terus ini juga disebabkan karena sanitasi yang kurang, misalkan tinggal di daerah padat penduduk atau ventilasi rumahnya kurang baik, tertutup gitu ya, jendela-jendelanya nggak dibuka. Dan ada infeksi-infeksi tertentu, misalkan kecacingan ya, anak Indonesia juga masih ada tuh yang cacingan ya, meskipun di kota-kota besar mungkin tidak terlalu banyak, tapi di daerah-daerah yang di daerah perifer itu masih ada angka kecacingan. Dan juga kelainan kesehatan yang terbatas. Nah, bahayanya yang sangat ditakutkan oleh ibu-ibu itu adalah kecerdasan anak menjadi berkurang, gitu ya. Prestasi belajarnya juga berkurang karena kita tahu bahwa kejadian stunting ini terjadi karena mengalami gizi kurang, bahkan gizi buruk dalam jangka waktu yang lama, sehingga tinggi badannya tidak bisa mencapai usia rata-rata. Bisa dikejar pada saat usia puber, tapi kecerdasan itu yang nggak bisa dikejar. Nah, selain itu, sistem imun tubuhnya juga akan terganggu. Anak jadi mudah sekali sakit, misalkan sakit batuk pilek, atau sering sakit diare, dan infeksi-infeksi menular yang lainnya. Dan yang paling berbahaya, pada saat usia dewasa, bisa meningkatkan resiko berbagai macam penyakit seperti diabetes, kemudian penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Hanya karena dari kecil status gizinya tidak diperbaiki. Nah, yang tadi saya bilang, 1000 hari pertama kehidupan itu sudah mulai diperhatikan. Jadi mulai saat ibu tersebut hamil, sudah mulai diatur nutrisinya. Jadi ibu harus makan gizi yang seimbang, begitu ya. Nggak boleh anemia ibunya. Terus pertumbuhan dari kehamilannya itu harus sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian pada saat anak sudah lahir, jangan lupa ibu-ibu berikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Kemudian setelah usia 6 bulan selesai, ibu masih bisa melanjutkan ASI sampai 2 tahun dan jangan lupa memperkenalkan makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI ini harus mulai diperkenalkan pada saat anak usia 6 bulan, kemudian ditingkatkan konsistensinya bertahap, sampai usia 1 tahun bisa mengenal makanan keluarga. Dan ini terus dipertahankan jadwal pemberian MPASI-nya ini sampai dengan anak usia 2 tahun, dan selanjutnya anak akan makan dengan porsi biasa seperti orang yang lebih besar. Nah, makannya seperti apa? Harus mengikuti tumpeng gizi seimbang. Nah, jangan lupa nih ibu-ibu, setelah kita memberikan MPASI dan memberikan makan sesuai dengan tumpeng gizi seimbang dan isi piringku, maka kita pantau berat badan dan tinggi badannya secara berkala ya, jangan sampai ketinggalan. Dan yang penting lagi, meskipun kita sama-sama sedang mengalami pandemi saat ini, jangan lupa ikut imunisasi dasar ya, karena imunisasi dasar ini penting sekali untuk mencegah supaya anak-anak tidak mudah terkena penyakit. Begitu kira-kira.